Perkenalkan, nama saya Renanta Tanggo dari jurusan Teknik Mesin. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Matematika Teknik 3. NIM saya adalah 2421248. Di sini saya akan menjelaskan integrasi dengan pecahan parsial. Kemudian yang kedua, integrasi hasil kali, integrasi pembagian atau integrasi parsial. Integrasi hasil kali, integrasi pembagian atau integrasi parsial adalah salah satu metode untuk menghilangkan atau menghitung integral dari perkalian dua fungsi ketika fungsi-fungsi tersebut tidak langsung merupakan turunan dari satu sama lain. Nah, di sini ada contoh integral x pangkat 2 dikali logaritma natural x dx. Nah, logaritma natural x bukanlah koefisien diferensial dari x pangkat 2. Begitupun juga dengan x pangkat 2 bukanlah koefisien diferensial dari logaritma natural x. Untuk itu, turunkan aturan untuk hal tersebut. Nah, aturannya adalah jika u dan v adalah fungsi x, maka ketahui bahwa d per dx dikali dengan u v sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx sama dengan uv sama dengan integral u dv per dx ditambah integral v du per dx sama dengan integral u dv per dx integral v dikurang integral v du per dx. Nah, ini dia adalah hasil dari itu tadi, yaitu integral x pangkat 2 dikali logaritma natural x dx. Nah, untuk mudahnya dan lebih mudah untuk dihafalkan maka ditulis integral u dv sama dengan uv minus integral v du. Nah, cara ini dikenal dengan integrasi perbagian. Nah, kita lanjut. Langkah-langkah dalam menentukan nilai u. Jika salah satu faktornya adalah fungsi logaritma, maka ia harus diambil sebagai nilai u. Nah, yang kedua, jika tidak ada fungsi logaritma tetapi ada fungsi pangkat x, maka fungsi pangkat x diambil sebagai nilai u. Yang ketiga, jika tidak ada fungsi logaritma maupun fungsi pangkat, tetapi ada fungsi eksponensial diambil sebagai nilai u. Contohnya, integral e atau integral eksponensial pangkat x sinus 3x dx sama dengan eksponensial pangkat x per 34 dikali 3 sinus 3x dikurang kosinus 3x ditambah c. Nah, pengertiannya, integral eksponensial pangkat x sinus 3x dx sama dengan eksponensial pangkat x dikali 1/3 dikali minus kosinus minus kosinus 3x dikurang integral 1/3 minus kosinus 3x dikali eksponensial pangkat x dx sama dengan minus 1/3 eksponensial pangkat x kosinus 3x ditambah 1/3 integral eksponensial pangkat x kosinus 3x dx sama dengan minus 1/3 eksponensial x kosinus 3x ditambah 1/3 dikali eksponensial x dikali 1/3 sinus 3x dikurang integral 1/3 sinus 3x dikali eksponensial pangkat x dx sama dengan minus 1/3 eksponensial pangkat x kosinus 3x ditambah 1/9 eksponensial pangkat x sinus
3x dikurang 1/9 integral eksponensial x sinus 3x dx. Nah, misalkan I sama dengan integral eksponensial x sinus 3x dx. Maka I sama dengan minus 1/3 eksponensial x atau eksponensial pangkat x kosinus 3x ditambah 1/9 eksponensial pangkat x sinus 3x dikurang 1/9 I. Nah, 10/9 I sama dengan minus 1/3 eksponensial pangkat x kosinus 3x ditambah 1/9 eksponensial pangkat x sinus 3x. Nah, I adalah atau I sama dengan 9/10 dikali minus 1/3 eksponensial pangkat x kosinus 3x ditambah 1/9 eksponensial x sinus 3x sama dengan 9/10 dikali 1/9 eksponensial pangkat x sinus 3x dikurang 9/10 dikali 1/3 eksponensial pangkat x kosinus 3x sama dengan 1/10 eksponensial pangkat x sinus 3x dikurang 3/10 eksponensial pangkat x kosinus 3x. Maka hasilnya adalah eksponensial pangkat x per 34 3 sinus 3x dikurang kosinus 3x tambah c. Nah, nilai ini sama dengan yang ada di atas ini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan nilai integral eksponensial pangkat x sinus 3x dx. Nah, untuk materi yang kedua adalah integrasi dengan pecahan parsial. Nah, integrasi dengan pecahan parsial adalah salah satu metode untuk menyelesaikan integral rasional, yaitu integral yang terbentuk. Nah, di sini ada gambarnya integral p dalam kurung x dibagi dengan q dalam kurung x dikali dx. Nah, dengan p dalam kurung x dan q dalam kurung x adalah polinomial serta derajat p dalam kurung x kurang dari q atau dia lebih kecil dari q dalam kurung x. Nah, ada aturan-aturan dari pecahan parsial. Nah, aturan-aturan tersebut diantaranya yang pertama, pembilang dari fungsi yang diberikan harus lebih rendah derajatnya daripada derajat penyebutnya. Jika tidak demikian, maka kita harus terlebih dahulu melakukan pembagian biasa. Nah, itu tadi. Di sini sudah dijelaskan dengan P dalam kurung X dan Q dalam kurung X adalah polinomial serta derajat P dalam kurung X kurang dari Q dalam kurung X. Nah, di sini dijelaskan pembilang dari fungsi yang diberikan harus lebih rendah. Nah, pembilangnya itu adalah P yang derajatnya lebih kurang dari Q. Nah, kemudian yang kedua, faktor skala penyebutnya menjadi faktor primanya. Hal ini sangat penting karena faktor-faktor yang diperoleh ini akan menentukan bentuk pecahan parsialnya. Nah, kemudian aturan yang ketiga, faktor linear AX tambah B akan memberikan pecahan parsial yang terbentuk. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan parsial faktor linear, yaitu A per AX plus B. Nah, kita lanjut ke aturan yang keempat. Faktor AX plus B pangkat 2 akan memberikan pecahan parsial seperti A dibagi dengan AX plus B, kemudian ditambah dengan B dibagi dengan AX plus B
dipangkat 2. Nah, untuk aturan yang berikutnya ada faktor AX plus B dipangkat 3 akan memberikan pecahan seperti A per AX plus B ditambah dengan B per AX tambah B pangkat 2 kemudian ditambah dengan C AX tambah B pangkat 3. Nah, faktor kuadran AX pangkat 2 ditambah BX tambah C akan memberikan pecahan parsial yang terbentuk. Nah, pecahan parsial dari ketika kita mengikuti aturan-aturan yang di atas ini akan memberikan hasil seperti AX plus B dibagi dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, di sini ada contoh integral X tambah 1 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 3X ditambah 2 dikali DX. Nah, faktor penyebutnya adalah X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 sama dengan X kurang 1, kemudian ada dalam kurung X kurang 1, kemudian balas kurung dalam kurung X kurang 2 balas kurung. Nah, pecahan parsialnya adalah X tambah 1 dibagi dengan X dalam kurung X kurang 1 balas kurung X kurang 2 sama dengan A dibagi dengan X kurang 1 ditambah B dibagi dengan X kurang 2. Nah, kemudian yang ketiga, samakan pembilangnya. Pembilangnya adalah X tambah 1. Nah, pembilang ini yang tadi di atas ini sudah jelas, X tambah 1 sama dengan A dalam kurung X kurang 2 ditambah B dalam kurung X kurang 1. Nah, ketika disubstitusikan nilai terhadap nilai X sama dengan 1 sehingga menjadi 2 sama dengan A kurang 1 sehingga menjadi A sama dengan minus 2. Nah, yang kedua, ketika disubstitusikan X sama dengan 2 sehingga 3 sama dengan B dalam kurung 1 sehingga B sama dengan 3. Nah, jadi di sini X tambah 1 dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 sama dengan minus 2 dibagi dengan X kurang 1 ditambah 3 dibagi dengan X kurang 2. Nah, ketika diintegralkan, pada saat diintegralkan, integral X tambah 1 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 dx sama dengan minus 2 logaritma natural nilai mutlaknya X kurang 1 nilai mutlak tambah 3 logaritma natural nilai mutlak X kurang 2 nilai mutlaknya plus C. Nah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan. Saya meminta maaf jika ada salah-salah kata dalam pembacaan fungsi ataupun rumus yang ada dalam matematika. Terima kasih.